Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Suara saya sudah terdengar? Terdengar, Pak. Oke, kita mulai saja ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Ini layar saya sudah terlihat belum? Sudah, Bapak. Oke, Udah, Pak. baik. Jadi hari ini adalah web ketiga ya, Mas dan Mbak. Jadi kemarin kalau teman-teman sudah lihat di e-learning ya, ternyata kita sudah sampai ke aktivitas belajar 10 ya ternyata ya. Nih, kalau dilihat di e-learning tuh sudah sampai aktivitas belajar 10, di situ menampilkan informasi mengenai tugas 4 gitu ya. Nah, berarti kalau kalau ada informasi tugas 4, teman-teman harus mengerjakan tugas 3 gitu ya. Padahal kemarin kita belum sempat membahas mengenai nih ya, tugas 3 ya. Belum sempat membahas mengenai ini semua nih. Judul, abstrak, pendahuluan, metode, dan seterusnya. Jadi kalau yang minggu sebelumnya itu kita baru sampai ke tugas 2 ya. Tugas 2 itu baru semacam kutipan ya, yang ini ya. Tugas 2 itu kita itu baru disuruh mengenai nah ini membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung ya. Jadi aktivitas belajar 5 ya, itu ada tugas 2, ini dari 11 ada 10 ya yang sudah mengumpulkan ya, kurang 1 sebenarnya nih. Nah, untuk ke semuanya ya, semuanya ini saya tidak mempermasalahkan hasilnya ya, karena macam-macam, ada yang pengerjaannya sudah tertuang dalam paragraf, ada yang memang terpisah, karena memang saat itu instruksi saya bebaskan gitu ya. Nah, kemudian di aktivitas belajar selanjutnya, 6, 7, dan seterusnya, ternyata sudah muncul ini ya, sudah muncul tugas 3 ya. Tugas 3 ini sudah muncul di aktivitas belajar 8. Sedangkan kita belum web ya. Webnya kan baru minggu ini ya dibukanya ya. Jadi hari ini kita akan coba untuk apa namanya ya, mempelajari ya tentang sistematika karya ilmiah ya, atau membedah ya. Membedah satu persatu nih dari mulai judul sampai nanti daftar pustaka begitu. Nah, ini semua sebenarnya untuk penulisannya ya. Itu sebenarnya kita pakainya template yang sudah saya share ya. Ada juga di deskripsi grup WA tuh ada linknya. Mas dan Mbak bisa dicari aja. Kalau pakai template ini ya tinggal disesuaikan sebenarnya. Gitu ya. Jadi nanti silakan ketik judul ya, tinggal tulis judulnya. Ketik nama Mas dan Mbak, prodi, emailnya gitu. Tinggal disesuaikan aja begitu maksud saya. Tulis poin latar belakang, tulis dan seterusnya ya, nanti ya kita jelaskan. Oke, saya masuk ke ini, masuk ke apa, PowerPoint-nya atau pembahasannya ya. Sistematika penulisan artikel jurnal ilmiah ini memahami pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, penutup, serta daftar pustaka. Jadi ini hampir secara keseluruhan ya. Enggak ada suaranya, nih. Oke, yang pertama mengenai struktur penyajian. Ini juga sebenarnya di web pertama kalau nggak salah ya, sudah sempat dijelaskan ya, bahwa struktur penyajiannya itu terbagi menjadi 3 ya. Ada bagian pendahuluan, ya, menggambarkan latar belakang, jadi pentingnya topik yang dibahas, tujuan, ruang lingkup ini ya. Kemudian bagian isi atau pokok bahasannya ya.
Inti dari sebuah karya tulis memuat hasil pikiran atau penelitian yang disajikan dan dibahas secara lengkap dan sistematis. Kemudian bagian penutup ya, memuat simpulan dan harapan. Ini struktur penyajiannya dibagi 3. Kemudian kalau dituangkan ke dalam tadi sistematika artikel ilmiah, nanti modelnya seperti tugas 3 ya. Ada judul, nama, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan, dan saran ya. Atau di sini penutup juga bisa. Apa namanya, tulisannya hanya penutup itu boleh ya. Atau simpulan ya. Kalau tulis kesimpulan dan saran juga boleh ya. Kemudian daftar pustaka. Nah ini yang tertuang di dalam naskahnya ya. Yang sebelah kiri itu hanya bagiannya ya. Ada bagian pendahuluan, isi, sama penutup gitu ya. Nah, kemudian ini penjelasan di panduan UT, judul, nama penulis. Ini sama ya. Kalau Mas dan baca panduan UT sama. Ini saya ngambil aja. Yang sebelah kiri adalah screenshot dari panduan UT ya. Jadi judul, perumusan judul artikel ilmiah ya. Di sini menggambarkan keseluruhan topik kajian dan menarik perhatian pembaca. Jika ada anak judul, tidak mengulang kata yang sudah digunakan. Maksudnya anak judul itu misalkan pengelolaan arsip inaktif .2 gitu ya. Nah, .2 itu selanjutnya adalah anak judul ya, studi kasus di kantor dinas kearsipan kabupaten bla bla bla, misal begitu aja ya. Nah, itu maksudnya kalau ada anak judul nggak mengulang kata. Kemudian ini maksimal itu terdiri dari 20 kata. Ternyata memang ada aturan seperti ininya ya, Mas dan Mbak ya. Jadi diperhatikan nih ketika membuat judul gitu ya. Ini contoh aja ya, ada 2 nih misal. Persepsi arsiparis terhadap implementasi gerakan nasional sadar tertib arsip. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-an lah ya. Ini karena ini nama lembaganya ini ya. Kalau nama lembaganya kan mungkin bisa lebih panjang ya. Ya kurang lebih seperti ini. Atau ini juga bisa ya. Kalau ini karena nama dinasnya panjang ya nggak apa-apa ya, nggak kehitung lah ini. Jadi ini hanya implementasi tata naskah dinas dalam penciptaan surat keluar pada dinas. Nah ini kan nama dinasnya ya yang agak panjang. Tapi sudah jelas pasti bahasnya tentang itu gitu ya. Jadi untuk judul harus clear seperti ini. Kemudian ini lebih detailnya ya. Yang B ini cara penulisannya ini berarti lebih detailnya. Penggunaan jenis huruf, ukuran huruf, jarak spasi begitu ya. Itu semua sebenarnya sudah tertuang di sini ya. Jadi di template bisa langsung Mas dan Mbak gunakan. Misalkan evaluasi pengelolaan arsip di Badan Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, ini kan udah judul, nama mahasiswanya ya nama Mas dan Mbak gitu ya. Siap. Jadi sudah kalau pakai template ya ikuti template aja gitu maksud saya. Yang rincian detailnya ini yang ada di panduan itu tidak perlu digunakan kalau sudah pakai template. Tapi kalau nggak pakai template, berarti Mas dan Mbak ikuti yang ada di panduan. Ini ya. Kemudian dari judul nanti ada nama penulis ya. Tadi yang judul nih, yang pertama judul, berarti yang diperhatikan hanya jumlah kata ya. Jumlah kata. Kemudian untuk nama penulis di sini diminta 11, ukurannya 11 poin ya. Kemudian nama penulis terdiri dari nama mahasiswa sebagai penulis pertama dan nama tutor atau pembimbing sebagai penulis kedua. Tidak mencantumkan gelar akademik. Jadi nggak perlu mencantumkan gelarnya. Misalkan kebetulan misal pembimbingnya ya sudah doktor misal ya.
DR titik itu nggak usah, atau profesor nggak usah. S.Hum, M.Hum itu nggak usah, karena tidak mencantumkan gelar akademik. Jadi memang hanya nama saja gitu ya. Kemudian untuk afiliasinya, ini ada nama program studi, fakultas, dan perguruan tinggi. Jadi eh, kalau yang di panduan ya, berarti ada nama program studinya. Jadi nama prodinya prodi kearsipan ya, atau prodi rekaman ya prodi kearsipan kan sepertinya ya, prodi D4 kearsipan ya. Kemudian fakultasnya FISIP ya, FH, Fakultas Hukum apa nama ilmu sosial ya, FISIP kalau nggak salah. Kemudian udah terbuka Indonesia. Nah ini dipenuhi aja ya. Tapi kalau di sebuah jurnal misalnya, kalau sudah terbitnya di jurnal ini misalnya yang di bawah ya, ini misalkan hanya universitas terbuka, ya udah berarti yang diminta berarti nama universitasnya ya. Tapi mau ditulis lengkap pun bisa sebenarnya ya, gitu ya. Nih yang ini ya, nama sampai sini saya rasa aman ya. Kemudian ini contoh penerapannya, ya. Ini contohnya nih. Jadi judul naskah yang tadi nggak lebih dari 20, judul menarik, ringkas, relevan dengan isinya, nama penulisnya. Kalau lebih dari satu bisa pakai koma, bisa pakai titik koma ya. Ini tergantung tergantung jurnal. Ini nggak jadi masalah ya, Mas dan Mbak ya. Nulis nama Mas dan Mbak sendirian pun nggak masalah ya. Biasanya saya minta cantumkan nama kalau sudah saya bantu edit. Kalau belum diedit nggak perlu ya. Ini seperti ini contoh penerapannya saja ya. Kemudian afiliasi ya nama lembaganya ya. Universitas Terbuka Indonesia, atau kalau mau lebih lengkap ada prodi kearsipannya, FHISIP ya nama ininya fakultasnya. Koresponden itu maksudnya email ya, penulisan emailnya. Jadi ini contoh kalau sudah diterbit di sebuah jurnal ilmiah. Contoh aja. Ini contoh yang lain ya. Jika submit ke jurnal ilmiah harus disesuaikan dengan template. Template itu maksudnya tampilannya ya, Mas dan Mbak ya. Stylenya, gayanya. Ada yang model seperti ini tampilannya gitu. Ada yang model seperti ini, ada yang seperti ini, memang beda-beda ya. Jadi formatnya bisa berbeda antar jurnal ilmiah. Oke, berikutnya abstrak ya. Abstrak. Jadi susunannya tadi ya, judul, nama, prodi, korespondensi udah jelas, abstrak. Nanti kalau bisa ada dua, abstrak Indonesia, abstrak Inggris gitu ya. Abstrak di sini, abstrak merupakan pernyataan singkat, jelas, dan akurat tentang isi artikel ilmiah. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Memuat latar belakang permasalahan, tujuan, metode, sama hasil penelitian ya. Hanya terdiri dari 150 sampai 200 kata. Sangat singkat ya. Ditulis dalam bahasa Indonesia khusus untuk jurnal yang menurut pembimbing layak dipublikasi pada jurnal internasional. Ditulis dalam bahasa Indonesia khusus untuk jurnal yang menurut pembimbing layak dipublikasi pada jurnal internasional. Selain bahasa Indonesia ditulis bahasa Inggris ya. Jadi memang lebih baik keduanya ya. Lebih baik keduanya. Kemudian ditulis dengan menggunakan huruf 11 ya, miring. Kalau abstrak itu miring ya ininya ya. Kalau ada bahasa Inggris ya berarti bahasa Inggrisnya aja yang miring ya. Kemudian pada bagian bawah abstrak ada kata kunci ya, atau keyword ya. Keyword itu berupa frasa ya, bukan kalimat tapi frasa. Misalkan arsip dinamis, pemeliharaan arsip, penataan arsip, penyimpanan arsip, hanya kayak gitu ya. Bukan kalimat ya, tapi frasa. Nah, ini abstrak memuat unsurnya latar belakang, tujuan, metode, hasil. Hanya itu ya, Mas dan Mbak ya. Kalau bisa ada implikasi lebih bagus, implikasi penelitiannya apa.
Nah, kalau lihat di yang template ya, ini sudah saya beri ininya, apa ya, panduannya ya. Tulis poin utama latar belakang secara singkat dalam 2-4 kalimat saja. Berarti memang hanya nulis 2 kalimat aja gitu tentang judulnya apa gitu ya. Berarti ada latar belakang hanya 2 kalimat aja. Terus tulis saja nih, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tata naskah dinas di kantor bla bla bla. Mengetahui atau mengevaluasi, menganalisis. Ini memang hanya seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Penelitian ini bertujuan untuk apa gitu. Dilakukan kajian itu untuk apa. Sesuaikan dengan judul naskah gitu ya. Tulis aja di sini gitu ya. Setelah menulis tujuan, tulis metode. Metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif, deskriptif misal begitu. Ya boleh aja gitu ya. Pengumpulan data dilakukan pada bulan April sampai Mei, misal begitu. Ini boleh aja ya, tahun 2025. Melalui observasi, wawancara, atau kuesioner. Nah, ini mau pengumpulan datanya pakainya apa ya? Observasi, wawancara, dokumentasi, itu studi pustaka. Ya silahkan aja ya, Mas dan Mbak sesuaikan. Hasilnya apa? Hasil penelitian menunjukkan informasi bahwa, nah apa itu? Ini hasilnya gitu ya. Kalau belum tahu hasilnya ya berarti nanti harus nulis bab 3-nya dulu. Maaf bukan bab 3 ya, hasil dan pembahasannya dulu. Nah, ya abstrak itu memuat seperti ini, bukan rangkuman dari bab 3 ya, Mas dan Mbak ya. Jadi abstrak itu bukan rangkumannya, tapi memang ada strukturnya. Ini kalau yang di panduan ya, yang A nih ya, terutama yang A nih, memang ada memuat latar belakang, tujuan, metode, dan hasil penelitian. Jadi ketika orang membaca, misalkan pengen versi singkat, bacanya adalah abstrak gitu, Mas dan Mbak. Melalui abstrak, semuanya udah jelas. Gitu. Tapi kalau pengen lebih rinci, maka baca dari pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, penutup. Itu ya, bukan rangkuman ya, bukan apa namanya ya, dari pendahuluan sampai penutup itu diringkas, enggak seperti itu ya. Ini sudah ada pointernya, petunjuknya gitu ya. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan ya. Memuat latar belakang, tujuan, metode, hasil penelitian atau kajian, dan implikasi yang disajikan secara informatif dan faktual. Ini lebih bagus lagi kalau ada ini. Jadi nulisnya nanti kayak gini ya, Mas dan Mbak ya. Jangan yang model ringkasan gitu ya. Kalau ringkasan itu ya beda gitu, beda dengan yang dimaksud abstrak. Kemudian kata kunci tadi ya, bentuknya bentuk frasa bukan kalimat. Nah, ini contoh ya. Jika naskah bahasa Indonesia, maka abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika naskah bahasa Inggris, maka abstrak cukup bahasa Inggris saja. Nanti kita pakai dua ya, abstrak Indonesia dan abstrak bahasa Inggrisnya. Nah, coba kita lihat ya. Ini surat keluar merupakan sarana komunikasi tertulis antar lembaga yang digunakan secara resmi dan implementasinya harus sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan organisasi. Ini malah satu kalimat tok ya, Mas dan Mbak. Ini latar belakangnya nih. Tulis poin umum latar belakang secara ringkas 1-3 kalimat aja. Nah, ini satu kalimat nih. Ini latar belakang, ini pasti ngomongin tentang persuratan lah, tata naskah dinas nih. Karena latar belakangnya seperti itu ya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tata naskah dinas di lingkungan dinas bla bla bla. Ini kan udah dipastikan bahwa judulnya adalah implementasi tata naskah dinas di lingkungan kayak gitu ya. Jadi sudah ada latar belakang, sudah ada tujuan, ini nanti disambung dengan metode. Ini ya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan pendekatan kualitatif deskriptif.
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, partisipasi, wawancara, dan studi pustaka. Nah, itu kan metode tuh. Setelah itu baru hasil ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian dan seterusnya begitu. Nah, ini abstrak seperti itu, Mas dan Mbak ya. Jadi memang sudah ada strukturnya gitu. Apa saja sih isi abstrak itu gitu ya. Kemudian di bawahnya itu kata kunci tadi ya, keyword atau kata kuncinya. Karena ngomong tentang tata naskah dinas bisa keywordnya bisa penciptaan arsip ya, penciptaan arsip ya berupa frasa tadi ya, atau surat keluar atau tata naskah dinas. Ini kan minimal 3 ya, silahkan buat aja minimal 3. Oke. Nah, ini kalau di ini ya, kalau diberi tanda ya. Poin yang dibahas sebagai latar belakang ini tadi ya, satu kalimat. Penelitian ini bertujuan, itu tujuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan di sini adalah metode penelitian sama hasil. Seperti itu ya. Nah, ini model penulisan abstrak yang berupa paragraf ya, langsung paragraf berlanjut ya. Seperti template yang saya berikan, ini berupa paragraf ya. Dalam satu paragraf aja, ini berlanjut gitu ya. 150 sampai 200 kata. Ada juga jika submit ke jurnal ilmiah ya, harus disesuaikan dengan template jurnal. Nih sekali lagi ya, kalau kita ngomongin jurnal ilmiah ya, mereka punya aturan format apa gaya penulisannya kita ikuti gitu. Misalkan ini divisi pustaka ya, jurnalnya Perpustakaan Nasional. Untuk abstrak ternyata cara penulisannya itu bukan bentuk paragraf sambung gitu ya, tapi dipotong nih per bagian. Jadi pendahuluan ini dibuat kalimatnya, terus tujuan dibuat kalimatnya, metode dibuat kalimatnya, hasil dibuat kalimatnya. Tapi strukturnya sama di abstrak gitu ya. Tetap tetap saja sama, latar belakang, tujuan, metode, hasil pembahasan, kata kunci. Jadi memang itu adalah poinnya ya, Mas dan Mbak ya. Jadi nanti bikinnya seperti itu. Oke, ini ya sampai abstrak kata kunci. Sepertinya masih masih aman ya. Mudah-mudahan Mas dan Mbak jelas. Kemudian berikutnya ya, pendahuluan. Bagian pendahuluan memuat latar belakang, pertimbangan atau justifikasi pemilihan permasalahan yang menjadi topik artikel ilmiah. Kemudian perumusan masalah yang harus dijawab dalam bagian hasil dan pembahasan. Tujuan, manfaat, fokus tulisan, keterbatasan tulisan. Jadi kalau memang topiknya itu terlalu luas, kemudian kita hanya spesifik dalam satu hal, kita bisa menuliskan keterbatasan tulisannya. Kemudian ada kutipan dari ahli ya, hasil penelitian, buku artikel, atau sumber lainnya yang relevan ya. Mencantumkan sumber kutipan, disampaikan secara singkat, maksimal sumber kutipan sekitar 10%. Nah, ini untuk kutipan, ini ya, di pendahuluan ya. Pendahuluan silakan kutipan dimanapun boleh ya. Di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 itu silakan aja. Termasuk paragraf yang penelitian terdahulu ya, yang sejenis ini juga ada. Gitu ya. Bentar, ini ada contohnya. Ya. Pendahuluan dalam pembuatan artikel ilmiah sangat penting karena berfungsi untuk memperkenalkan topik penelitian, menjelaskan latar belakang dan memberikan konteks yang diperlukan ya. Pak, ini misalkan dalam ini berarti berapa nih ya? Sekitar kalau template saya ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, mungkin 6 ya. Sekitar 6 paragraf ya. 1 sampai 3 paragraf bisa memuat tentang ini ya.
Mas dan Mbak ya. Paragraf ini menjelaskan konteks umum dari topik yang akan dibahas. Sertakan informasi mengenai perkembangan di bidang tersebut, masalah yang ada, dan mengapa topik ini penting untuk diteliti. Bisa juga menyebutkan statistik atau data yang relevan yang mendukung pentingnya penelitian. Ini 1 sampai 3 paragraf. Kalau mau dirinci ya. Kemudian paragraf mengenai penelitian terdahulu atau sejenis. Ringkaslah penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik. Sebutkan temuan-temuan pentingnya gitu ya. Bagaimana hubungan dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, ini 1 sampai 2 paragraf. Yang tadi ya, penelitian sejenis ini ya. Kemudian berikutnya, paragraf terakhir harus mencakup tujuan spesifik dari penelitian kita. Jelaskan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dan hipotesis yang diajukan. Selain itu, jelaskan ruang lingkup penelitian, batasan, dan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini. Ini biasanya sebagai penutup dalam pendahuluan ya. Sudah metode. Sebentar, saya lihatkan mana ya yang sudah terbit. Ini oke, coba contoh yang ini deh ya. Kalau ini yang ada di e-learning ya, Mas dan Pak ya. Yang di e-learning tuh artikelnya ini ya. Nih, artikel yang ada di e-learning aktivitas belajar berapa, saya lupa. Ini formatnya adalah format artikel baca ya. Namanya baca jurnal di BRIN ya. Sekarang BRIN, dulu LIPI. Strukturnya sama ya, judul, nama penulis, afiliasi, korespondensi ya. Nah, cuma di sini ada kinesis naskah atau riwayat naskah ya. Kita nggak pakai ini ya. Abstrak sama ya. Kemudian pendahuluan tadi ya. Nah, pendahuluan di sini coba ya. Kita lihat berapa paragraf nih. Pendahuluan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini hanya 5 nih. 5 paragraf aja ya. Nanti disesuaikan aja ya, Mas dan Mbak ya. Kemudian di dalam pendahuluan tadi ada kutipan ya, sumber kutipan. Nah, ini kan ada ya. Cirinya itu yang dalam kurung ada tahunnya itu berarti kutipan ya. Kan penelitian terdahulunya nggak muncul ya di sini ya. Nggak muncul karena mungkin ada tinjauan pustaka, jadi munculnya adanya di sini nih, penelitian terdahulunya. Cuman template yang saya berikan, kita tidak pakai tinjauan pustaka ya, tidak pakai apa tadi, tinjauan pustaka model seperti ini ya. Karena ini tinjauan pustakanya kita masukkan ke bab pendahuluannya ini di sini. Gitu ya. Oke, sebentar. Ini ada azan Nisa sebentar ya, Mas dan Mbak ya. Kita tunggu dulu.
Baik Mas dan Mbak, kita lanjutkan lagi ya. Tadi masuk di pendahuluan, ini saya ngambil contoh aja ya dari kakak kelas kalian ini yang sudah terbit di jurnal ya. Tadi tadi kalau abstrak udah sangat jelas lah ya. Harus ada latar belakangnya 1 sampai 3, tujuan penelitian, metode, sama hasil ya. Kalau bisa implikasi penelitian boleh 1 lagi. Tapi ini 4 itu aja udah cukup. Sama kata kuncinya tadi ya. Nah ini pendahuluan nih. Pendahuluan tadi mungkin sekitar 5 atau 6 paragraf ya. Berisi kutipan ya, informasi, permasalahan, kondisi apa namanya? Kondisi yang akan dikaji ya, pembahasan semua ada di sini ya. Misalkan ini cerita dari perkembangan teknologi berkembang, termasuk pengelolaan arsip, disambungkan dengan pengertian arsip menurut Prof. Sulistyo Basuki gitu ya. Seperti ini bla bla bla. Ya. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa setiap organisasi melaksanakan tugas fungsinya akan terus menghasilkan arsip ya, dihubungkan dengan kegiatan organisasi menghasilkan arsip. Arsip tidak hanya bernilai bla 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 kayak gitu ya. Kemudian seiring teknologi informasi yang berkembang, lembaga dituntut mengelola arsip untuk menjalankan tugas fungsi menggunakan teknologi arsip ini disambung-sambung seperti itulah ya. Sebagai upaya pemanfaatan teknologi dan seterusnya nih. Pengelolaan arsip digital dan seterusnya. Ini arsip digital ya. Pengelolaan arsip digital ya. Jadi dari arsip perkembangan masuk ke arsip menurut ahli, arsip dikaitkan dengan hasil organisasi ya, hasil pekerjaan organisasi, sharing perkembangannya, ada yang versi digital, intinya begitu ya, bagaimana mengelola versi digital gitu ya. Kemudian menceritakan sedikit ya tentang kantor yang dikaji. Ini kebetulan di bagian organisasi Sekda Kabupaten Tuban ya. Diceritakan aja sedikit gitu ya. Dalam menjalankan tugasnya, biro ini, pengelolaan suratnya, dan seterusnya begitu. Sharing pentingnya pengelolaan surat, gitu ya. Kemudian disambung ke penelitian terdahulu atau yang sejenis. Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai penataan arsip digital gitu ya. Nah ini misal ketemu mengenai analisis penataan arsip berbasis digital. Ini punya siapa? Nanti hasilnya apa? Nanti dilanjutkan lagi oleh misalkan siapa nih? Wardani mengenai dan seterusnya seperti itu ya. Udah baru ini sebenarnya masih kurang sedikit nih ya. Ini tujuannya kalau bisa ditulis. Ini berdasarkan latar belakang tersebut diperlukan ya, diperlukan apa namanya? Kajian mengenai apa tadi? Kajian mengenai pengelolaan arsip digital untuk mengetahui bagaimana pengelolaan arsip digital di di Sekretariat Daerah Tuban gitu ya. Jadi kalau strukturnya sudah ada ya sebenarnya tinggal diikuti aja gitu. Baru setelah itu, setelah pendahuluan, baru ke metode. Metode pun ada strukturnya dan sudah sangat jelas. Ini
ini bagian yang cukup mudah untuk dibuat nih. Strukturnya itu akan menyebutkan jenis penelitiannya nih di paragraf pertamanya. Kemudian berikutnya pasti akan menyebutkan informasi mengenai teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data bergantung pada jenis penelitian ya. Kemudian ada lokasi waktu, teknik pengumpulan datanya, sama populasi sampel informannya. Baru teknis analisis datanya ya. Ini contoh penerapannya nih. Jadi jenis penelitian disebutkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, misal begitu. Atau kualitatif deskriptif gitu ya. Hasil deskriptif itu menggambarkan aja gitu ya. Penelitiannya menekankan analisisnya pada data. Kalau ini data karena kuantitatif tadi ya. Ini ada yang tanda hijau itu kutipan ya. Jadi kalau bisa ada kutipan, tambahkan kutipan ya, Mas dan Mbak ya. Jenis penelitian menggunakan deskriptif, bla bla bla. Ini menurut si para ahli seperti ini ya. Jadi tadi ngomong tentang deskriptif kuantitatif, ada nih beberapa ahli atau tokoh atau penulis yang sudah menulisnya ya atau menelitinya. Tinggal dikutip gitu ya. Ini pertama nih, jenis. Kedua, pengumpulan datanya. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner tadi ya. Misal kalau pakainya kuesioner. Kalau wawancara ya tulis wawancara, studi pustaka, observasi ditulis saja gitu ya Mas dan Mbak. Terus kalau ini kuesioner mau diberi dukungan pernyataan, buat kutipannya. Kuesioner itu apa sih? Menurut Ismail, misal begitu ya, dan Al-Bahri, kuesioner adalah ini, gitu ya. Jadi yang hijau-hijau ini adalah dukungan pernyataannya untuk mendukung aja, gitu ya. Tadi ya teknik pengumpulan data, udah. Kemudian berikutnya populasi sampel ini ya. Kalau pakainya kuantitatif ya, secara umum ada populasi dan sampelnya. Populasi adalah jumlah total, sampel adalah yang menjadi contohnya, yang menjadi sampel penelitiannya. Itu disebutkan. Kemudian informasi, misal data jumlah arsiparis sebanyak sekian, sampelnya sekian, kemudian datanya, surveinya berlangsung kapan gitu ya. Dan kriterianya seperti apa, dan analis datanya dilakukan seperti apa ya. Jadi strukturnya sudah sangat jelas kalau yang metode penelitian. Ini ada dua tadi ya. Ini ternyata yang pertama kuantitatif ya. Kuantitatif data biasanya kuesioner, ada respondennya gitu ya. Kalau kualitatif kalau kualitatif tuh biasanya nggak pakai responden ya, pakainya informan ya, dilakukan secara wawancara ya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Ini boleh seperti ini ya. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan bla bla bla. Ini kan pernyataan pendukung aja ya. Pernyataan kita kan tadi menggunakan kualitatif deskriptif itu aja ya. Nah, dukungannya ya kita cari dukungan kutipan ya. Menurut Goni dan Al-Mansur 2016 begitu. Setelah tadi jenisnya, yang kedua adalah teknik pengumpulan datanya. Jenisnya udah jelas, kualitatif tadi ya. Teknik pengumpulan datanya secara umum biasanya ada observasi, wawancara, mungkin satu lagi studi pustaka ya, atau dokumentasi. Itu nanti disesuaikan aja. Contohnya ini, misalkan ini observasi ya. Observasi partisipasi merupakan metode bla 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 bla. Ini kutipan ya dari Pak Hartono ini gitu ya. Kemudian teknik ini dilakukan dengan cara mengamati langsung bla bla bla. Nah, ini
diuraikan aja Mas dan Mbak melakukannya seperti apa ketika observasi. Ya, observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana jam berapa gitu ya. Ini ada ya. Kemudian sedangkan penggalian informasi terhadap informan dilakukan melalui wawancara. Tadi ya pengumpulannya ada observasi, ada wawancara. Nah, wawancaranya dilakukan terhadap berapa orang, siapa orangnya, informasi apa yang ditanyakan, yang ingin digali, itu biasanya muncul di sini. Wawancara terhadap informan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penerapan naskah dinas, gitu ya, pengumpulan data, dan seterusnya ini seperti ini ya. Begitu, ya. Jadi strukturnya sudah jelas pasti ada teknik pengumpulan data. Dan ada analisis data tadi ya, ada 3 hal ya. Analisis data dilakukan setelah data penelitian terkumpul. Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara berkelanjutan. Ya inilah keterangannya gitu ya. Jadi metode penelitian seperti itu ya. Ini 3 hal ini yang ada dalam naskahnya nanti metodenya. Ini contoh penerapannya ya. Ini contoh penerapannya sudah jadi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu metode bla bla bla. Menurut Muljono, metode penelitian kualitatif apa? Jadi kita membuat pernyataan didukung pernyataan orang lain gitu ya. Kemudian penelitian ini mengambil lokasi, nah ini kan tempatnya nih. Ya ini ditulis aja nih, ditulis gitu ya. Baru analisis datanya. Udah, minimal berarti 3 paragraf ini. Tadi di paragraf 2 berarti kan ada pengumpulan data ya, coba tempat, kemudian di sini teknik pengumpulan datanya wawancara observasi, udah malah ini nggak ada kutipannya ya, ya hanya seperti ini aja ya. Jadi jenis teknik pengumpulan data sama teknik analisis data, ini ya. Dibuat lebih lengkap tadi ya, itu lebih bagus ya. Lebih lengkap tuh maksudnya ada misalkan wawancara terhadap informan dilakukan untuk mengetahui apanya gitu ya, itu lebih bagus nih. Tapi kalau yang simpel pun ternyata ya nggak masalah seperti ini ya. Ini ya, untuk memperoleh informasi mengenai apa gitu ya. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini menggambarkan hasil analisis data yang sudah dikumpulkan ya. Jadi yang sudah dikumpulkan melalui observasi wawancara, studi pustaka atau dokumentasi tadi, kemudian diuraikan nih di hasil dan pembahasan ya. Kemudian karena hasil pembahasan ini lumayan banyak, bisa dibagi beberapa subbahasan. Subbahasan 1, subbahasan 2, subbahasan 3 itu boleh ya. Jadi enggak cuman satu aja, tapi bisa dipecah-pecah gitu maksudnya ya. Nih, misalkan ini ya, ini contoh ya, pengantar sebelum masuk ke subbahasan. Misal misal tadi sudah mengumpulkan, menganalisis datanya, kita mau mecah beberapa subbahasan. Ternyata sebelum masuk ke subbahasan, kita ada pengantar dulu. Nah, itu loh boleh juga ya, lebih bagus lagi ya. Jadi judulnya tentang evaluasi pengelolaan arsip dinamis pada unit pengolah di Sekretariat Utama LIPI, misal begitu. Pengelolaan arsip dinamis itu kan ada penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, sampai penyusutan ya. Berarti ada 4 itu minimal. Subbahasannya gitu ya. Tapi sebelum masuk ke subbahasan, kalau ada satu paragraf seperti ini ya, untuk mengantarkan ya lebih bagus.
Nah, ini berupa kutipan, berarti sudah ada orang yang menulis ya. Menurut Putri dan Suhana, setiap kegiatan penyelenggaraan kearsipan tidak terlepas dari dukungan sumber daya. Menurutku semua faktor yang mempengaruhi, kemudian bla bla bla, berdasarkan hasil pengumpulan data, pengolahan data dan analisis, berikut adalah evaluasi gitu ya. Jadi masuk ke pembahasan gitu. Pembahasan pertama tentang penciptaan tadi ya. Pengolahan arsip dinamis itu ada 4. Jadi berarti minimal ada 4 subbahasan itu. Nanti subbahasan kedua, subbahasan ketiga, subbahasan keempat gitu. Makanya pemilihan judul itu pengaruh ya terhadap nanti isinya. Gitu ya. Penggunaan kata pengelolaan sama pengolahan itu akan berbeda. Ya, pemeliharaan itu akan berbeda ya maknanya gitu. Makanya tergantung Mas dan Mbak tuh fokusnya kemana gitu. Penciptaan pun ada banyak tadi ya. Surat masuk, surat keluar, pedomannya. Tergantung kita ngemasnya itu mau seperti apa gitu ya. Kalau model yang pernah saya tulis ini, saya ngemasnya adalah ngemas berdasarkan hasil audit kearsipan gitu ya. Bukan unsur-unsur yang spesifik, yang detail enggak. Tapi memang fokusnya terhadap audit kearsipan internal ya saat itu ya. Jadi memang lebih apa namanya, lebih ringkas gitu ya, sudah lebih ringkas gitu. Ini contoh aja ya. Tadi saya ingin menunjukkan yang hasil dan pembahasan ya. Nih misalkan ya hasil dan pembahasan ini berarti pengolahan bla 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 ini menceritakan, terus nanti ada subbahasannya seperti ini nih ya. Ada seperti pemisahnya gitu Mas dan Mbak. Pemisahnya ini ngomongin tentang ini ngomongin tentang ini begitu ya. Ada pemisah-pemisahnya seperti ini. Itu ya diperbolehkan aja karena tergantung dari berapa banyak hal yang mau dibahas. Ya. Jadi ada seperti pembatasnya pakainya apa cetak tebal biasa begitu. Ini subbahasan 1 ya, subbahasan 2 dan seterusnya. Modelnya seperti itu. Kalau mau lihat jurnal-jurnal yang lain pun hampir sama ya. Nanti seperti itu ya Mas dan Mbak. Kemudian yang terakhir ya, simpulan penutup ya, atau tadi kesimpulan dan saran ya. Itu boleh aja nanti pakai kalimat yang mana ya. Simpulan bukanlah ringkasan uraian melainkan bersumber pada sari dari temuan yang konkret dan penting, hal-hal yang perlu diperhatikan. Jangan mengambil simpulan yang tidak pernah dibahas sebelumnya. Ini kayaknya sering banget ya, teman-teman mahasiswa kadang di simpulan tuh tiba-tiba muncul informasi baru gitu yang belum pernah dibahas di pembahasan maupun di pendahuluan itu. Kadang-kadang muncul tuh. Nah, itu dihindari ya. Kalau di panduan itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan tadi ya. Jangan mengambil simpulan yang tidak pernah dibahas. Jadi tahu-tahu menyimpulkan kurangnya perhatian pimpinan. Nah, padahal nggak pernah bahas tuh di atas ya. Pendahuluan maupun di pembahasan nggak ada ngomongin pimpinan. Jadi jangan tahu-tahu memunculkan kurangnya perhatian pimpinan terhadap kearsipan, misal begitu. Nah, itu nggak pas gitu ya. Makanya ini jangan apa tadi mengambil simpulan yang tidak pernah dibahas. Kemudian jangan menyimpulkan sesuatu dari data yang kurang lengkap atau bahkan dari data yang tidak ada sama sekali. Ya. Jadi kalau nggak ada datanya ya jangan dibuat tahu-tahu ada pernyataan itu gitu ya. Kemudian saran atau rekomendasi berisi tentang ide yang timbul dari pembahasan dan komentar berharga. Kalau ini ya saran rekomendasi lah ya terhadap apa yang sudah
temukan. Rangkuman hasil penelitian, jelaskan hasil penelitian secara ringkas dan langsung pada poin-poin penting. Hindari menyajikan data baru yang belum dibahas. Ini yang tadi ya. Hal yang harus dihindari, menyajikan temuan yang belum dibahas, menuliskan simpulan secara bertele-tele. Ya. Pada bagian akhir, memberikan rangkuman inti dari temuan penelitian dan menjawab tujuan atau masalah penelitian. Akan lebih bagus apabila disampaikan pula signifikansi dari hasil yang diperoleh, serta saran penelitian untuk selanjutnya. Simpulan biasanya singkat padat ya, satu paragraf cukup ya, atau 1, 2, 3 paragraf cukup ya. Jadi biasanya hanya 1 paragraf atau 2 paragraf aja ya, sudah cukup. Coba sebentar saya lihat yang ini ya, ini 2 paragraf ya, satunya kan saran ya. Jadi hanya seperti ini ya, berdasarkan hasil penelitian tentang pollen disimpulkan bahwa, nah ya udah ini segini aja udah. Sama satunya saran ya. Jadi memang hanya sedikit. Kalau yang contoh nah ini ya kayak gini. Ya, ini kesimpulan juga sama ya, seperti ini ya, sedikit aja, paling 2 paragraf ya, cukup. 2 paragraf aja cukup. Kalau ini saran terpisah ya, ada 1 paragraf. Pas lah ya 3 paragraf. 1 paragraf boleh, 2 paragraf juga boleh. Nggak terlalu banyak sebenarnya. Oke, berikutnya biar sekalian. Nah ini ya. Ini simpulannya sesuai naskah dinas bla 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 ini ya. Ini 1 paragraf. Kemudian saran atau rekomendasi ya. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa perlu adanya peningkatan komitmen dan kemampuan seluruh pegawai untuk mengoptimalkan. Selanjutnya, kajian lanjutan yang dapat dilakukan. Ini kan saran peneliti untuk penelitian selanjutnya ya. Tadi ya, yang ini nih. Saran untuk penelitian selanjutnya, ya, itu juga boleh ya dituliskan. Jadi kita sudah bahas tentang tadi ya, misalkan ini tadi tentang naskah dinas ya. Implementasi naskah dinas, kita menyarankan untuk orang lain nih bisa mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi tata naskah dinas, serta mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Nah, ini boleh nih saran ya. Saran untuk penelitian berikutnya, begitu. Jadi simpulan sangat ringkas saja seperti ini. Kemudian penulisan daftar pustaka ini di web kemarin sudah dijelaskan. Daftar pustaka stylenya ya, gaya atau stylenya menggunakan American Psychological Association atau APA, namanya apa. Kemudian cara penulisannya juga sudah saya jelaskan. Kalau secara manual diketik biasa ya, diketik nama belakang penulis, nama depan singkat, nama tengah singkat, tahun, judul bukunya. Kalau ini pakai buku ya, judul bukunya di garis miring, dicetak miring. Kemudian kota terbit, sama nama penerbitnya. 2 penulis pakai simbol dan ya. 3 penulis ya ditulis sama, yang terakhir ada simbol dan. Jurnal ilmiah hampir sama ya. Jadi nama belakang penulis, nama depan singkat, nama tengah singkat, judul tulisannya enggak dicetak miring, tapi yang dicetak miring adalah nama jurnal dan volume. Ini ya, edisi volume. Lainnya enggak dicetak miring. Berikan alamat DOI-nya. Kalau enggak ada DOI-nya, pakai alamat websitenya. Ada keterangan retrieve from gitu ya. Mungkin begitu ya. Nah, itu adalah kurang lebih ya secara singkat dari judul sampai daftar pustaka ya, Mas dan Mbak ya.
Coba ini saya mau tunjukkan apa lagi ya, tentang ini aja deh tadi ya, yang nanya tentang ini aja. Misalkan kalau ini tentang kutipan ya, tadi yang tanya tentang daftar pustaka atau sumber kutipan ya. Cara paling mudah pakai, kalau kita pakai AI tadi ya, pakai Space atau typeset.io ya. Ininya jangan di preview, standar aja. Nah, ini contoh aja ya. Ini contoh kalau mau mencari tadi apa? Sumber kutipan dan daftar pustaka ya. Misalkan nyari tentang metode penelitian kualitatif, nanti muncul ya di sini ya. Nih. Pendekatan kualitatif meliputi etnografi bla bla bla. Ini menurut si Murling dan Thompson misal begitu. Nah, ini bisa dikutip kalau memang ini nyambung di paragraf Mas dan Mbak ya. Kalau nggak nyambung ya diganti, jangan yang ini ya. Teknik analisis data yang ketat termasuk analisis tematik nih ya. Ini kan bisa ya dikutip. Tapi kalau nggak nyambung ya jangan ya. Contoh lain ini apa ya? Kemarin apa sih judul-judulnya? Kemarin Izin Pak, boleh nanya ya, dikit Pak. ya silakan. Kemarin kan saya sudah ke situ Pak, ke Sispace ya itu Pak namanya. Kebetulan saya sudah kutip di situ, ngambil kata-kata jurnal-jurnal di situ Pak. Tapi saya lupa simpan untuk daftar pustakanya. Gimana solusinya Pak? Kira-kira? Ya harus dicari ulang ya. Dicari ulang karena mau nggak mau harus ada sumber ininya, Mas. Harus ada sumber pustakanya. Oh, siap Pak. Misalkan ini ya, analis. Ini ada kan orangnya. Analisis kepuasan rekam medis, implementasi pedoman. Coba pengelolaan arsip perizinan, coba ada nggak ya? Perizinan. Ini membantu ini aja sih, membantu menambahkan referensi ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan Mas dan Mbak lagi nulis paragraf tentang apa. Nah, bisa ditambahkan. Ngomongin perkembangan teknologi informasi, ya udah nanti tulis aja perkembangan teknologi informasi terhadap kearsipan kan gitu. Ini pengelolaan arsip perizinan misal aja ya, ada ini Mas Mbak siapa tadi yang tentang perizinan. Kita ternyata paragrafnya ada tentang ngomongin manajemen lisensi, contoh aja ini. Ya udah ini bisa dikutip nih, ya punya Permana. Nah ngutipnya tadi ya, ini bisa lah, ini manajemen arsip yang efektif bla 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 menurut Permana. Ini bisa langsung di copy paste, taruh di sini tadi ya, di Microsoft Word simpan dulu ya. Nah, daftar pustakanya tadi yang Mas tadi tanyakan, jangan lupa ininya permananya diklik ya. Permananya ini diklik, kan muncul di sini nih.
muncul di bagian bawah ya. Permananya diklik aja, nanti muncul di bagian bawah. Di bagian bawah ada logo, namanya apa ini? Tanda petik 2 ini ya, quote ya, apa sih namanya? Tanda inilah ya. Ini adalah tanda untuk mengutip nih. Cite this paper, itu maksudnya kutip tulisan ini gitu. Ini diklik. Nah, ketika diklik akan memunculkan tadi ya, memunculkan cara pengutipannya, gaya pengutipannya, gaya citasinya. Tadi ya, menggunakan APA kan udah benar. Kemudian main citasinya ya ini berarti ini yang dikutip nih ya. Ini diklik. Ini berarti daftar pustakanya. Tapi dicek ya, daftar pustakanya kok ternyata nggak sesuai dengan ini nih. Nggak sesuai dengan contoh ketentuan gitu ya. Nih. Kan kalau ketentuannya ya ini adalah ketentuannya nih. Ternyata di sini hanya ada judul. Misalkan ini judul, di sini ada nama jurnal. Ini kan nggak lengkap ya. Volumenya nggak ada, nomornya nggak ada. Terus ini judul. Nah ini bisa dicek nih. Berarti Mas dan Mbak cek alamat DOI-nya. Jadi kalau nggak lengkap, ini alamat DOI ini dibuka aja, dibuka di web apa di browser Mas dan Mbak, dicek langsung. Soalnya tadi daftar pustakanya nggak lengkap ininya. Ini kan ada nama depan, nama belakang tahun ya. Judul artikelnya sudah ada, nama jurnalnya juga sudah ada ini. Tapi volume nomornya, volume nomor halaman ini nggak ada nih. Nah kalau kurang ya berarti harus dibuka dulu. Ketika alamat DOI tadi ya dibuka akan muncul langsung ke artikel yang terkait itu. Nanti di sini ada yang lebih betul nih ya. How to cite-nya itu ada yang lebih benar nih. Nah ini yang dipakai ya. Nah ini. Nah kan beda tuh. Yang satu udah lengkap, sudah ada halaman, sudah ada nomor volume edisinya. Yang satu tadi nggak ada. Nah yang dipakai berarti yang ini. Itu caranya. Jadi yang di apa nih? Space ini digunakan untuk membantu mencari referensi, tapi hasilnya dilihat lagi ya. Contoh lain misalnya ini ya. Contoh lain misalkan yang ini deh. Ini kan Hyun dan Gap ya. Hyun dan Gap yang ini diklik akan muncul. Oh ini malah belum lengkap ya, nggak ada DOI-nya. Kalau nggak ada DOI-nya agak susah, kita hindari aja. Kita jangan pakai yang ini. Sebisa mungkin yang ada DOI-nya. Biar lebih mudah untuk menelusur artikel aslinya. Kalau nggak ada DOI-nya bisa jadi ya buku ya. Mungkin buku kali ya. Ini mungkin buku. Cuman ini nggak ada alamat web ataupun ininya. Jadi baiknya cari yang lengkap ya. Cari yang lengkap ininya. Apa namanya? Sumber referensinya. Nah ini ada nih coba. Ini kemungkinan besar buku. Biasanya buku ya, yang nggak ada. Oh iya, kecil. Wah, ini malah paten ya.
Jadi nanti Mas dan Mbak perhatikan aja, cari aja yang apa tadi, yang lebih lengkap ya. Terus berikutnya untuk cari referensi saya rasa aman ya, nggak kesusahan lah. Kalau untuk tadi membuat coba Gemini ya. Pada tugas 1 itu kan ada disuruh membuat kerangka tulisan ya sebenarnya ya. Jadi ketika membuat kerangka tulisan, kalau Mas dan Mbak ngerjakan tugas 1 itu sebagai petunjuk lah ya, petunjuk untuk kita menulis tuh sebenarnya ya. Kalau sudah mengerjakan tugas 1 yang ada kerangkanya tuh. Tapi kerangkanya yang sudah agak detail, kalau belum detail ya memang belum bisa diarahkan. Tapi kita bisa apa ya namanya, mencari ide ya untuk menulis paragrafnya melalui AI ya. AI-nya misalnya pakainya yang Gemini atau ChatGPT bisa ya. Qwen juga bisa, DeepSeek bisa, ya seterusnya lah Mas dan Mbak pakai yang mana. Misalkan ini ya, ini kemarin ada catatan saya nggak sih? Identifikasi masuk dalam proses analisis sehingga judul cukup. Nah ini aja ya. Misalkan judulnya ini, kita bingung untuk menulis pendahuluannya. Kemudian pengen ada gambaran ya. Gambarannya itu seperti apa. Kita bisa tanya AI model kayak ginian ya, Mas dan Mbak ya. Silahkan pakai itu boleh untuk nyari gambarannya tuh kayak apa sih gitu ya. Buatkan kerangka pendahuluan untuk artikel berjudul buatkan poin per aja deh. Ini untuk gambaran boleh ya. Nah ini. Jadi latar belakangnya menjelaskan tentang ini untuk gambaran ya. Jika dibuat dalam apa saja. Iya. Ini tadi ya. Untuk ide membuka pemikiran kita boleh ya digunakan ya. Latar belakangnya menjelaskan tentang peran strategis arsip perizinan, terutama dalam memberikan pelayanan. Ini cocok nih dengan apa yang akan kita tulis ya boleh ya, silahkan. Gambaran umum pentingnya pengelolaan ini, masih ini ya masih bagus juga, boleh dipakai, silahkan dipakai gitu ya. Silahkan dipakai ya. Rumusan masalah itu nanti hanya satu aja ya. Bagaimana kendala dalam pengelolaan perizinan kayak gitu aja. Nggak usah menulis yang model seperti ini, nggak usah ya. Tujuannya juga nggak perlu diurai kayak gini ya. Tujuan nggak perlu kayak gini. Manfaat nggak ada ya. Maksudnya nggak nulis seperti ini, manfaat praktis, manfaat teoritis nggak ada ya Mas dan Mbak, bukan makalah. Berarti ini yang bisa dipakai ya misalkan yang ini latar belakang masalah ini bagus poin-poinnya ya. Baru dari sini nanti dikembangkan lagi ya. Karena kalau untuk rumusan tujuan itu di paragraf terakhir aja 1-2 kalimat aja ya, sudah cukup. Kemudian misalkan kita pakai yang AI tadi, kemudian minta ini ya, jika dibuat dalam 5 paragraf, ternyata dia membuatkan ya model kayak gini. Ini Mas dan Mbak jangan langsung ambil semua gitu ya. Tapi tetap satu persatu paragraf diperhatikan ya. Karena kalau ngambil semua, ya ini mungkin jadi, Mas dan Mbak ya, ini jadi nih.
Jadi tapi tanpa adanya kutipan sama sekali. Ini tuh kita nggak tahu ini si AI-nya itu bener apa enggak ya. AI ini bener apa enggak kita nggak ngerti. Karena yang tahu persis kondisi apa ini namanya, dinas apa sih tadi namanya ya. Yang tahu persis kondisi kantornya itu kan Mas dan Mbak sekalian. Ketika observasi, ketika wawancara ya, itu nanti kan melihat nih kondisi di sana tuh seperti apa. Praktek perizinannya itu kayak apa ya. Jadi kalau nggak sesuai Pak kalimatnya dirubah ya. Ini tuh hanya untuk membuka pemikiran Mas dan Mbak aja. Hanya membantu maksudnya gitu maksud saya. Kalau bagus dipakai, kalau nggak bagus jangan dipakai ya. Apalagi datanya nggak sesuai, faktanya nggak sesuai, itu jangan dipakai. Kalau pakai ini tadi ya, saya membolehkan karena untuk memberikan gambaran ya, biar Mas dan Mbak tuh nggak buntu. Karena kadang nulis kayak gini tuh bingung, awalnya apa ya nulisnya. Makanya rata-rata biasanya awal-awal tuh ya seiring perkembangan teknologi informasi kayak gitu biasanya. Atau arsip merupakan hasil berbeda kayak gitu. Karena memang kita ya buntu gitu, buntu maksudnya apa ya sebenarnya. Tapi kalau sekarang ada AI seperti ini, mau model kayak ginian tadi ya silahkan. Mas dan Mbak kalau mau pakai silahkan. Gitu ya. Hasilnya ini parafrase itu dirubah ya, itu lebih bagus lagi ya. Jadi nggak di copy paste plug gini ya, tapi diparafrase. Kalau Mas dan Mbak ngambil, kalau saran saya fokus satu paragraf. Kalau menurut saya, kalau mau ngambil nih hasil AI mau diambil itu silahkan, tapi diperhatikan satu persatu. Kalau bisa di parafrase tadi ya. Ini kata-kata krusial itu diganti penting itu lebih enak gitu maksud saya. Ini satu kalimat aman misalnya ya. Iya dilanjutkan, efisiennya dilanjutkan. Tapi sampai si titik kok nggak ada kutipan gitu ya. Berarti Mas dan Mbak perlu cari kutipan mengenai ini gitu. Efisiensi dan transparansi dalam pelayanan sangat bergantung pengelolaan arsip perizinan yang sistematis. Ini ada nggak sih sebenarnya eh, apa ya tulisan orang atau pernyataan orang mengenai ini gitu. Kalau ada kutip gitu ya. Ini cara paling mudah ini kebetulan ada AI yang model kayak gini enak banget. Menulis zaman sebelum AI muncul itu agak repot ya Mas dan Mbak. Kalau ini enak sekali ya sepertinya. Nah ini efisiensi transparansi sampai per mana ini bisa dipakai nih. Karena ini sudah menyambungkan yang ini ya. Nah ini Mas dan Mbak udah dapat satu nih kutipan. Ini ya. Sekali lagi jangan lupa permananya ini diambil ininya ya, tadi ya. Sumber pustakanya. Permana ini. Nah, ini satu paragraf udah jadi nih. Ini kalau benar-benar Mas dan Mbak itu buntu tadi ya, sekali lagi. Ini nggak disarankan. Yang saya sarankan benar-benar Mas dan Mbak sudah punya datanya, kondisi real di lapangannya kayak apa, tulislah latar belakang. Kalau masih kurang-kurang, pakai robot kayak gini boleh. Tapi robot jangan langsung copy paste, perhatikan tuh hasilnya, tambahkan kutipannya. Ya, kutipan itu mendukung penjelasan. Intinya gitu sih. Kalau sudah jadi paragraf nomor 2 dan seterusnya, ya. Nah, cuman pesan saya tadi ya, di pendahuluan itu sertakan penelitian terdahulunya ya, yang ini ya. Jadi misalkan yang tadi mau dipakai yang ini ya. Ini misalkan mau dipakai berarti misalkan di mana? Mungkin di sini kali ya, paragraf kelima kali ya. Nah, itu harus ada seperti ini ya, beberapa penelitian mengenai perizinan, pengelolaan arsip perizinan atau pengelolaan arsip
perizinan dan seterusnya lah ya. Nah, ini baru beneran dicari kayak gitu ya. Nah, kalau yang ini boleh nyarinya lewat yang lain, misal Google Scholar ya, atau Connected Paper. Nah, kalau ini lewat ya apa namanya tadi? Kalau ini Mas dan Mbak harus baca abstraknya minimal gitu. Jadi apa namanya? Abstraknya itu hasil penelitiannya apa sih? Nah, itu bisa dijadikan ininya apa namanya? Bisa dijadikan ini nih, apa namanya? Kutipan di dalam tulisannya. Kalau mau pakai yang saya space tadi sebenarnya ini juga ada ya abstrak. Ini juga bisa sih sebenarnya ya kalau mau. Tapi repot enggak ya? Ya nanti tinggal dipilih mana yang lebih enak lah ya. Nah, ini hasil ya. Ini kan udah bentuknya rangkumannya manajemen arsip yang efektif mempercepat proses lisensi. Ini ngomongin lisensi ya. Digitalisasi ini sudah ada nih ringkasannya nih. Oh, ini ada summary abstrak sudah. Ini arsip meningkatkan efisiensi dalam layanan perizinan publik. Ini berarti kan sudah summary ringkasan abstraknya nih. Ini bisa dikutip ya. Sumbernya dari mana? Dari sini. Kalau mau masih pakai yang ini ya, saya spesial. Jadi penelitian menurut Permana mengenai strategi ini ya. Peran strategis arsip ya pada layanan ini ya, lisensi. Ini bisa lewat sini bisa ya. Ada beberapa menu. Atau mau secara manual. Kalau secara manual berarti baca abstraknya ya. Kan ada abstrak ya. Kemudian ada hasil ya. Nah, ini. Hasil ini bisa diolah lah ya. Diolah menjadi salah satu nih. Nih. Salah satu kutipan ya. Pengolahan arsip perizinan antara dilakukan olehnya ini namanya siapa ya. Tahunnya tahun berapa. Mengenai apa. Kan ada ya judulnya. Judulnya misalkan ini pengolahan arsip perizinan ini contoh aja ya. Pengelolaan arsip perizinan. Misal ini perizinan. Misal aja. Terus hasilnya apa? Ada di sini. Tapi ini harus tentang yang perizinan tadi. Nah, sudah. Nanti berikutnya penelitian dilakukan oleh siapa lagi yang penelitian berikutnya, ya. Ini penelitian yang pertama nih, yang tadi. Ini kalau bisa di parafrase lebih bagus lagi nih. Parafrase itu maksudnya merubah ya, nggak copy paste. Ini kan copy paste nih tadi. Saya copy paste ya. Nih. Ini nah ini. Misal ini bantu parafrase. Ini dirubah ya. Ini boleh ya. Nih. Ini udah berubah ininya, apa namanya, kalimatnya. Ini menekankan pada apa, ini menekankan pada apa ya. Ini kalimatnya sudah berubah. Nah, itu lebih bagus lagi kalau sudah diparafrase. Jadi nggak copy paste. Kalau copy paste, walaupun ada sumber kutipannya ya, ini kan ada sumber kutipan namanya. Tapi similarity-nya akan tinggi karena copy paste. Walaupun kita nulis sumbernya. Jadi makanya ada yang namanya parafrase, merubah ya. Merubah, meringkas, merangkum, ya, merubah kalimatnya gitu. Itu caranya ya.
Jadi nulis pointernya pakai AI bisa ya, atau Mas dan Mbak ada sendiri dikembangkan. Yang penting ada dukungan kutipan ya, udah. Kemudian penelitian terdahulunya ada. Metode saya rasa aman semua ya, nggak ada masalah di penulisan metode penelitian ya. Hasil dan pembahasan tergantung berapa banyak subbab yang akan dibahas ya. Simpulan ya apa yang jawabannya terhadap apa yang dibahas sebenarnya sama daftar pustaka. Saya rasa sudah aman sih. Nanti Mas dan Mbak coba pelan-pelan dibuat ya, buat apa tulisannya. Kemarin ada 3 mungkin ya yang sudah mengumpulkan, cuman saya belum sempat melihat ya. Tapi setidaknya dari penjelasannya sudah saya sampaikan, dari tata cara penulisannya kalau memang belum sesuai nanti disesuaikan aja ya. Mulai dari judul sampai terakhir. Kalau memang ada yang belum sesuai nanti disesuaikan. Diupload ulang aja ya. Karena tugas 3, tugas 4 itu sama ya. Ini hanya perbaikan yang sampai si artikelnya jadi. Tugas 3 sama tugas 4 itu sama. Ya. Kemudian apa lagi ya? Paling tentang ini nih, tentang sedikit lagi ya. Kalau bisa tugas-tugas itu jangan bentuk ya, bentuk tulisannya itu jangan seperti makalah. Kayaknya masih ada yang seperti makalah ya. Ada nggak ya yang makalah? Setidaknya itu rapi ya, secara tampilan itu udah sangat membantu banget lah. Nah, ini contoh rapi nih. Ini contoh aja ya. Setidaknya itu tampilannya rapi ya. Rapi itu apa ya? Enggak ya rapi ya. Maksudnya enggak tata kiri kanannya jelas, spasinya jelas kayak gitu ya. Enggak terlalu renggang kayak gini kan rapi ya. Dilihat walaupun kontennya belum dilihat ya. Ini baru sekedar cara penulisannya aja nih. Kan terlihat rapi aja. Ini hasilnya langsung ada sub pembahasannya kayak gini ya. Ini kan terlihat rapi aja. Walaupun isinya saya belum lihat, belum nilai gitu maksudnya loh. Ini lebih mending lah, bagus gitu. Kadang ada juga yang modelnya itu kurang rapi. Kalau kurang rapi ini ya agak repot. Ya nanti dirapikan sih. Nah, yang kayak gini ya contohnya nih. Sebisa mungkin yang model bullet numbering. Bullet numbering itu penomoran atau bullet numbering ya kalau di Microsoft Word ya. Bullet numbering itu model seperti ini nih. Hindari yang model kayak gini ya, Mas dan Mbak ya. Ya di kelas kita aja ya. Hindari, mungkin ada lah di kelas lain pakai, tapi yang seperti ini hindari aja. Sebisa mungkin dibuat paragraf aja ya. Apalagi ini ngomongin tentang tujuan penelitian, ya nggak perlu model seperti ini gitu maksudnya. Ini dibuat paragraf aja. Nggak perlu ada seperti itu. Ini ya, maksud saya spasi itu seperti ini. Spasinya terlalu jarak, sedangkan yang lain seperti apa gitu. Maksudnya dibuat lebih rapi aja, itu lebih enak gitu dilihatnya. Walaupun isinya belum dicek ya. Ini kan daftar pustakanya juga belum sesuai ya. Jadi penilaian itu dari sisi teknik penyajiannya ya. Teknik penyajiannya aja Mas dan Mbak bisa lihat ya. Oh, ini salah satu yang akhirnya saya bantu teruskan di jurnal ilmiah nih. Yang ini nih. Ini terbit nanti. Ini dari sisi penulisannya aja sudah menurut saya rapi ya, belum dilihat isinya. Mas dan Mbak usahakan tulis model seperti ini maksud saya. Dari template ini kalau disesuaikan ya, kalau Mas dan Mbak menyesuaikan insya Allah jadinya rapi. Nih, kan terlihat rapi ya.
Ada kutipan, ada kutipan, ada kutipan kayak gini ya. Nih, metode. Jadi benar-benar bukan makalah, bukan laporan. Memang tulisan artikel ilmiah modelnya gitu. Secara tampilan aja, walaupun isinya kita belum bahas ya, kayak gini. Nah, kan enak gitu maksudnya. Ketika mahasiswanya memang perhatian, kemudian menuliskannya dengan rapi, kalau ada yang kurang tentang pembahasannya, kita kan pasti bisa membantu gitu ya. Nah, ini lebih enak nih. Jadi harapannya Mas dan Mbak semua, karena tugas 3 baru dibuka ya, buat serapi mungkin untuk tampilan ya. Isi, isi nanti kan tergantung dari hasil pengumpulan data, analisis, sama penulisannya ya. Tapi kalau penampilan kan sama semua ya, semuanya harus bisa menampilkan tulisan dengan bagus gitu maksud saya. Bentar, ada lagi nggak ya yang kurang? Dan kutipan harus ada ya, Mas dan Mbak ya. Pasti ada lah kutipan ini. Sudah lumayan. Nah, ini yang ada 1, 2 nih. 1, 2, 1, 2. Nah, ini lagi ada. Jadi ini untuk pembelajaran aja sih. Bukan maksud apa-apa ya, Mas dan Mbak. Untuk pembelajaran aja. Jadi, ya. Nah, yang ini. Arsip aktif, arsip inaktif, arsip statis, arsip bla bla bla, pengertian itu nggak usah disebutkan ya Mas dan Mbak ya. Nggak usah ditulis model, karena kita itu artikel ilmiah sangat singkat tulisannya ya, hanya beberapa lembar, bukan laporan magang praktek. Kalau mau laporan magang praktek mungkin bisa ya nuliskan tentang definisi-definisi kayak gini. Arsip statis, nah ini nggak perlu ya Mas dan Mbak ya. Langsung to the point ke permasalahannya apa, misalnya gitu ya. Apalagi ini dibuat numbering namanya ya, 1, 2, 3. Ini nggak perlu seperti itu ya. Ini numbering. Nah, mudah-mudahan Mas dan Mbak inilah ada gambaran cara untuk menuliskannya. Coba ada lagi nggak ya? Saya nyarinya yang agak aneh aja. Maksudnya kalau yang normal ya nggak apa-apa. Iya, numbering, number ya. Kalau terpaksa memang harus ada ya silahkan sih. Saya hanya menyarankan untuk sebisa mungkin menghindari gitu. Oke, ada lagi nggak nih? Nggak ada. Ya kelas-kelas yang mungkin yang paling awal tuh ya dulu tuh mungkin ada yang bentuknya laporan, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya mungkin itu ya Mas dan Mbak ya, kurang lebih gambaran mengenai apa namanya draft ya, draft artikel ilmiah ya atau sistematika secara penjelasannya tadi 1 per 1 ya. Berarti tugas berikutnya Mas dan Mbak udah mulai nyusun gitu ya. Udah mulai nyusun, kalau mentok tanya robot AI boleh ya tadi ya. Tapi sekali lagi robot hasilnya harus cek ulang ya. Dan selalu apa namanya? Tambahkan kutipan ya, pernyataan orang lain ya, tulisan orang lain ya. Kalau bahas 1 paragraf, paragraf itu tentang apa? Ya. Nanti cari lewat yang tadi ya, say space tadi. Cari aja 1 kutipan untuk mendukung pernyataan 1 paragraf itu. Nanti turun ke paragraf berikutnya. Itu cari juga referensinya gitu atau kutipannya. Itu aja terus ya di pendahuluan. Metode pun sama. Di pembahasan kan tergantung tadi ya. Di pembahasan Mas dan Mbak modelnya ada kutipannya atau enggak ya. Kalau memang ada kutipan hasil wawancara boleh ya. Kalau ada kutipan untuk menguatkan
menguatkan pernyataannya boleh ya. Mungkin itu aja Mas dan Mbak. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan enggak? Izin Pak mau bertanya. Ya, Pak, kan kalau saya kan ngambil perbandingannya kan analisis dengan peraturan sama pedoman. Itu kan nanti ngambilnya kan dari kata-kata di peraturannya. Itu kan bakal mempengaruhi similarity kan Pak. Itu gimana Pak itu cara ngatasinya ya? contoh yang diambil apanya Mbak? Yang di Misal peraturannya. kan mau nganalisis misal kop suratnya harus kayak gini persis. Nah, di analisisnya misal sesuai. Kan berarti itu sama kan Pak? Jadi kita ngutipnya gimana itu Pak? Mungkin dibuat tabel perbandingan aja nanti ya. Oh gitu. Dibuat tabel perbandingan nanti gimana ya? Penjelasannya itu ya ada di uraian. Kalau saya belum lihat nanti ya, belum lihat seberapa banyak kata yang di peraturan itu yang menjadi kutipan ya. Oh gitu Pak. Di Nanti mungkin bagian pembahasan sih Pak. Di bagian pembahasan kan jadi saya ngomongin dulu di peraturan harusnya yang benar kayak gini. Nanti di analisis ternyata ada yang sama, ada yang sesuai, ada yang enggak. Tapi kan pas kita di pembahasan kan kita nyebutin kata-kata yang sama persis di peraturannya Pak. Nah itu apakah terbaca similarity atau enggak Pak? ya, ya tergantung nanti ya. Kita harus cek, beneran cek nih, harus dicek dulu Mbak. Oh gitu Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Iya. Jadi gimana ya caranya ya? Kalau contoh kalimatnya apa ya Mbak ya? Ada nggak misal pasalnya atau contoh yang dari peraturannya? Bisa dibuka nggak? Saya udah ada upload sih Pak di situ. Oh, yang udah Di yang mengerjakan surat. berarti ya? Iya sudah Bapak. Bentar, kita buka aja deh. Saya belum ini, aduh, saya belum cek. Aktivitas belajar 3. Tadi Mbak siapa Mbak? Maaf Mbak. Frelia Dinda Pak. Ya judul ini sebenarnya sesuai template ya. Ya modelnya kayak gini aja ya Mas dan Mbak ya. Untuk abstrak nih, abstrak kayaknya belum sesuai. Abstrak itu hanya 150 sampai 200 kata. Ini 400 ya. Nih. Jadi nanti gimana caranya diringkas ya. Jadi nggak sepanjang ini. Ini terlalu banyak ya. Ini 333 kata. Kalau bisa maksimal 200 kata aja. Sama yang tadi ya ada penelitian ini bertujuan, ini sudah ada. Ini mungkin sudah pakai template kali ya Mbak ya. Hasil Iya Pak, ada, saya pakai template-nya Bapak. metodenya ini ya. Nah paling berarti yang dikurangi ini dikurangi, gimana caranya ini dikurangi, sama hasilnya ini dikurangi. Maksudnya dikurangi itu diparafrase ya, diparafrase biar sedikit aja. Kata kunci, implementasi nggak implementasi katakannya nggak jelas ya. Mungkin kalau ini pedoman tata naskah dinas bisa, tata naskah dinas sendiri juga bisa, implementasi nggak bisa kali ya. Apa sih? Ini tata naskah dinas bisa, pedoman tata naskah dinas bisa, persuratan bisa, surat dinas bisa, pengadilan bisa, sebagai kata kunci ya. Ya nanti saya koreksi lah ya. Pendahuluan bla 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 kayak gini gitu ya.
Penulisannya belum saya lihat. Saya pengen lihat yang tadi aja, yang tentang. Nah, yang ini ya, Mbak ya. Ya, Pak. Berarti yang sesuai peraturan itu yang kolom ini ya. Yang Itu hasil analisisnya, Pak. Maksudnya yang di atas kan kita kan ada tulis kayak garis pemisah ketebalan yang bagian kepala surat terdiri atas berapa elemen itu, Pak. Yang ini bagian kepala Iya, terdiri atas beberapa elemen kunci. Oh, itu kan maksudnya kita ambil dari aturannya. Nah, itu apakah peraturan. nanti terbacanya Iya. similarity atau enggak gitu, Pak, maksud saya. Iya. Ini peraturannya tentang yang ini ya. Sepertinya aman sih, Mbak. Sepertinya kalau memang saya kurang tahu nih berapa banyak orang yang pakai peraturan ini untuk tulisannya. Sepertinya jarang sih. Kalau masih jarang, insya Allah aman-aman aja. Yang terbaca similarity itu ya yang peraturan yang sering dipakai biasanya begitu. Karena memang tulisannya sudah banyak. Kalau yang model spesifik tata naskah dinas mungkin hanya beberapa aja ya, nggak banyak. Tapi nggak apa-apa, nanti coba saya cek aja ya. Ini kan karena udah ada tulisannya, bisa saya langsung cek aja nanti. Saya sambil lihat hasilnya seperti apa. Ya ini udah bagus, ini udah rapi ya. Dari secara tulisannya udah rapi ya Mas dan Mbak ya. Ini bisa jadi contoh walaupun nanti ada catatannya ya. Simpulan seperti ini terlalu panjang misal gitu ya. Cukup jadi 2 paragraf atau 3 paragraf gitu ya. Ini contoh ini aja simpelnya aja ya. Tapi kalau secara struktur sudah terpenuhi semua dari judul sampai daftar pustaka ya. Setidaknya Mas dan Mbak minimal buat rapi seperti ini ya Mas dan Mbak ya. Paling nanti koreksiannya ya hanya apa ya namanya, secara teknis penulisan sama kalau saya bisa membantu kontennya ya pasti saya bantu kontennya kalau saya paham ya. Kalau tata naskah dinas dan seterusnya kan insya Allah paham lah kalau tentang kearsipannya. Sedikit-sedikit saya paham juga. Mungkin itu ya Mbak Frilia tadi ya. Iya, makasih, Pak. Ini sudah ada ya. Jadi kalau Mas dan Mbak pakai template, unsur-unsurnya sudah terpenuhi, insya Allah aman ya Mas dan Mbak ya. Paling tinggal yaitu tadi saya bantu edit untuk merapikan isi tulisannya gitu, lebih padat, misal gitu aja ya. Yang penting sudah ada dasar seperti ininya, sudah ada dasar Mas dan Mbak buatnya gitu. Kalau ini udah bagus karena sudah langsung membuat ininya ya, perbandingannya. Oke, ini salah satu contoh aja. Yang lain ada yang mau tanyakan nggak? Mudah-mudahan yang lain ini ya sudah mulai nulis ya, walaupun saya lihat tadi baru 4 yang ternyata sudah mengerjakan tugasnya. Jadi kalau pakai kemarin kan saya infokan tugas 3 itu pakai Word, maksudnya biar saya koreksinya enak. Contoh kayak gini ya. Ini tuh bisa langsung saya komentari nanti ya. Di sini ada komentarnya gitu. Nah, ini nanti enak. Jadi Mas dan Mbak bisa lihat. Nanti saya koreksinya itu perbaiki apanya gitu ya. Atau kurangi atau ganti dengan kayak gitulah intinya. Tapi kalau pakai pakai PDF, ya bisa juga sih, cuman agak repot ya. Nggak bisa langsung diperbaiki gitu maksudnya. Kalau ini kan bisa. Oke, mungkin seperti itu aja Mas dan Mbak. Kalau memang nggak ada yang ditanyakan lagi ya, saya cukupkan aja. Jadi silahkan Mas dan Mbak lanjutkan ya. Tugas 3 ini tadi sampai tanggal berapa ya?
Ini kalau di sini sih tanggal 25 ya, tapi sepertinya ini nanti akan berlanjut ya. Jadi kemungkinan ya nambah lagi nih, nambah seminggu lagi mungkin ininya apa batas akhirnya ya. Jadi mungkin sekitar 2 minggu lagi nih baru selesai tugas 3. Tapi kalau yang sudah mengerjakan tugas 3, kalau mau memperbaiki lagi ya silahkan. Jadi sambil nunggu saya koreksi, Mas dan Mbak ngoreksi sendiri, memperbaiki sendiri itu silahkan ya. Tugas 4 sama dengan tugas 3 soalnya ininya apa namanya tampilannya ya. Ini modelnya seperti ini ya Mas dan Mbak ya kalau pengen melihat. Jadi tugas 3 itu nanti hanya ada seperti ini. Apa namanya? Draft tulisannya itu layak dilanjutkan ke tugas 4 atau perlu perbaikan. Itu ya. Ini hanya seperti ini aja poinnya. Tetap nanti ada catatannya ya. Saya bisa beri catatan di sini, bisa langsung beri catatan di apa nih? Di naskahnya ya. Kalau lanjut tugas 4 ya berarti tinggal merapikan. Jadi secara kontennya sudah bagus gitu ya, secara tulisannya sudah bagus. Tapi kalau perbaikan ya biasanya jumlah halamannya belum, daftar pustakanya belum, kutipannya belum ada, belum banyak memenuhi syarat minimal ya. Tapi kalau sudah memenuhi syarat minimal biasanya saya lanjutkan ke tugas 4 gitu. Ini contoh aja tampilannya. Baik, terima kasih atas kehadiran Mas dan Mbak ya di web ke-3. Kita web itu kalau nggak salah 4 ya. Jadi 1 kali lagi, entah 2 minggu lagi, entah minggu depan ya, nanti menyesuaikan jadwal aja. Itu saja ya Mas dan Mbak ya. Silahkan dikerjakan saja ya. Kemudian kalau mau bertanya silahkan. Kemudian kalau ada kesulitan boleh bertanya tadi ya. AI sudah banyak Mas dan Mbak, silahkan explore aja. Pasti lebih apa ya? Mas dan Mbak lebih tahu gitu ya cara pemanfaatannya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di web berikutnya. Terima kasih semua teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Baik. Izin ya, Pak, meninggalkan grup apa ini? Ya, terima kasih Mas dan Mbak semuanya.